Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila Juwaibi dari kelas 10 IPA 2. Saya akan mempresentasikan tentang sejarah pramuka di Indonesia. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Sebelum ke materinya, saya mau tanya kepada teman-teman sekalian, apa yang kalian ketahui tentang pramuka? Ya, benar sekali. Pramuka adalah singkatan dari Pramudagara, yaitu suatu organisasi yang tujuannya adalah untuk mengembangkan keahlian atau karakter diri. Pramudagara sendiri artinya jiwa muda yang suka berkarya. Setelah itu kita ke pokok pembahasannya. Yang dibahas di presentasi kali ini adalah sejarah pramuka Indonesia sebelum kemerdekaan dan sejarah pramuka Indonesia setelah kemerdekaan. Jadi ada dua pokok pembahasan. Materi pertama adalah sejarah pramukaan Indonesia sebelum kemerdekaan. Dimulai pada tahun 1912 dengan dibentuknya cabang Netherlands Padvinders Organisasi atau NPO yang berganti nama menjadi NIPV setelah Perang Dunia Pertama pada tahun 1919. Pada tahun yang sama, Mangga 7 mendirikan organisasi kependuan pertama di Indonesia dengan nama Javans Padvinders Organisasi yang menjadi pelopor serupa yang muncul setelahnya. Karena kekhawatiran Belanda melarang organisasi kepramukaan di luar milik Belanda menggunakan istilah Padvinder. Karena hal itu, untuk organisasi kepramukaan milik Indonesia, Romo Y. Haji Agus Salim memperkenalkannya dengan istilah Pandu atau Kepanduan. Yang selanjutnya adalah pada tanggal 23 Mei tahun 1928, Gerakan Kepanduan Indonesia yaitu PAPI dan usaha menyatukan kegiatan pramuka di Indonesia baru membuahkan hasil ketika Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI menggelar Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum atau Perkindo pada tahun 1941. Setelah tahun 1941, perjalanan eksistensi organisasi kepanduan di Indonesia pun mengalami masa-masa sulit. Beralih ke materi yang kedua, yaitu setelah kemerdekaan. Sebulan setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, beberapa tokoh kepanduan berkumpul di Yogyakarta untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja. Kongres pada 27-29 Desember tahun 1945 yang diadakan di Surakarta menghasilkan terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia sebagai organisasi kepanduan yang bersifat nasional pertama di Indonesia. Yang ketiga, barulah pada 1 Februari tahun 1947 pemerintah Republik Indonesia mengakui Pandu Rakyat Indonesia sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan nomor 93 bagian A. Pada 1948, Pandu Rakyat Indonesia dilarang keberadaannya oleh Belanda di setiap wilayah yang masih dikuasai Belanda. Beberapa waktu kemudian, tepatnya pada 6 September 1951, pemerintah mencabut keputusan nomor 93 bagian A tersebut. Setelahnya pada 16 September 1951, wakil-wakil organisasi kepanduan mengadakan konferensi di Jakarta dan melahirkan suatu wadah baru yang bernama Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO sebagai suatu federasi yang akhirnya menjadi anggota kepanduan dunia pada tahun 1953. Pada 9 Maret 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dari Gerakan Kepanduan Indonesia dan melebur seluruh organisasi kepanduan yang ada di Indonesia menjadi satu dengan nama Pramuka. Dan pada tanggal 14 Agustus 1961 dilakukan penyerahan panji-panji pramuka oleh Presiden Soekarno pada tokoh-tokoh pramuka. Peristiwa ini dikenal sebagai hari lahirnya pramuka yang diperingati sampai saat ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan semoga ada guna dan manfaatnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya. Dan terima kasih. Sayonara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.